Kembali lagi di Bincang MMA spesial di podcast di Spotify. Gue juga bakal ada di YouTube sih. Cuman gue udah lama aja nggak podcastan di Spotify dan platform-platform lain ya. Podcast di Apple or anything. Sama gue Fauzan, gue mau bahas soal minggu ini banyak banget berita-berita soal UFC yang seru sebenarnya. Jadi di minggu ini baru aja di announce UFC UFC 232 itu merab Duales Philly 323 sorry ya. UFC 323 merab Duales Philly bakalan lawan Peter Yan pertandingan kedua. Menurut gue ini fightnya gila. Co-main eventnya ada Alexander Pantoja lawan Joshua Van. Di fightnya juga Jan Blachowicz lawan Bogdan Guskov. Ada Brandon Moreno lawan Tatsuro Taira. Ada Henry Cejudo lawan Peyton Talbot. Baru segitu aja. Gue menunggu di fight ini Pantoja lawan Van. Terakhir fight of the night Van lawan Brandon Royval. Ini sebuah fight yang menarik menurut gue buat Pantoja. Gue lupa dinyalain lagi ini. Bentar ya. Kalau lu bisa lihat di video. Maklum podcast UMKM. Nah ini kan jadi segera. Van baru aja menang lawan Royval dan Pantoja ini bakal ngelawan Van. Pantoja ini udah ngalahin banyak banget fighter gitu di dan dia karena di flyweight ini gue udah sering banget ngomong Pantoja harusnya jadi pound per pound dan dia pound per pound nomor 5 sekarang. Menurut gue sih masih belum ya kan, nomor satunya ada Ilia Topuria, duanya Islam Makhachev, tiganya Merab, empat Khamzat, malah lima Pantoja. Menurut gua si Pantoja ini bisa nomor tiga sebenarnya. Ilia Tup itu karena Ilia Topuria naik pound per pound ya, tapi gua rada nggak setuju sih Ilia Topuria nomor satu. Menurut gua masih Islam Makhachev dengan title defense-nya dan dia mau naik, dan kalau Islam Makhachev bisa ngalahin Jack Della menurut gue nomor satu lagi. Tapi Ilia Topuria itu ngalahin Alexander Volkanovski, terus title defense lawan Max Holloway, terus ngalahin Charles Oliveira. Meskipun orang-orangnya killer, tapi menurut gue udah enggak, untuk di atas sana juga masih kurang gitu. Merab Dvalishvili menurut gue sangat oke. Dia menurut gue ya, yang ideal adalah Islam Makhachev, Alexander Pantoja dan Merab Dvalishvili, karena menurut gue kasihan banget Pantoja. Dia winning streak dari 2020, udah 5 tahun. Terus dia ngalahin Moreno, Brandon Royval, Arcek, Kai Asekura, sama KKF. 4 orang dan nggak berarti apa-apa gitu. Dia udah cleaning di division, dia ngalahin Manel Cape, dia Moreno udah 3 kali. Jadi kasihan gitu sebenarnya nggak dapat sesuatu. Dia 4 kali title defense, paling banyak di flyweight tuh ada 11, Demetrius Johnson. Kasihan banget flyweight division ini dipandang sebelah mata gitu sama banyak orang. Termasuk sama Dana White ya. Tapi si Joshua Van ini jadi pembeda. Gue gak ngerti apakah bakal dibawa ke ground game. Kita nggak tahu ground game Joshua Van kayak gimana, karena dia basically stand up fighter. Tapi dia ber 24. Gue rasa di umur segitu dia masih bisa takedown defense yang bagus, atau dipertebal lagi untuk di ground gamenya. Menurut gue sangat 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 bisa. Tapi yang jelas si flyweight ini punya usia menurut gue. Flyweight ini dan Pantoja tuh 35, udah seumuran gue, nggak muda lagi. Gue nggak ngerti gimana, tapi flyweight tuh emang usianya sampai 30-an sih. Dulu ada siapa tuh namanya, TJ. Maksudnya nggak banyak, kecuali emang orang-orangnya beratnya mirip-mirip kayak Demetrius Johnson, karena di flyweight ini divisi semakin ke bawah itu semakin ringan, jadi lebih speednya lebih dimainin, strengthnya lebih
Di jadi kayak divisi lebih semakin kecil, speednya tinggi, strength-nya segini. Kalau divisi semakin tinggi, kayak gini deh, mulai gini, set gitu. Heavyweight tuh jarang yang speednya bagus, yang speednya kenceng, tapi knockout powernya gila-gila. Dan jarang terjadi ada knockout power di apa namanya flyweight division daripada di heavyweight. Tapi yang jelas menurut gua ini pertandingan sangat gua tunggu. UFC 323 ini ada Merab sama Peter Yan yang menurut gua Merab tuh orang gila. Dia udah 3 title defense. Umar, Sean O'Malley, terakhir Corey Sandhagen. 3 orang ini killer semua. Satu mantan champion Sean O'Malley, satu upcoming fighter Umar Nurmagomedov, Corey Sandhagen lagi prime-nya dan dia bisa ngalahin semua. Terakhir di fight sama Corey Sandhagen dia hampir kena knock di ronde-ronde terakhir. Tapi gue lihat sih emang masih merap, masih merajai gitu. Gue nggak tahu fight kayak gimana. Dan ini sama Peter Yan fight kedua kan. Waktu itu 2023 kalau nggak salah mereka fight di Las Vegas. Terus 54-5 skornya. Gue nggak ngerti eh ini fightnya kayak gimana. Gue sih mikirnya kayak sama tapi Peter Yan sangat bagus boxingnya. Gue sangat menanti sih sebenarnya si Merab ini. Gue penasaran nih Merab. Kalaupun dia bisa menang, dia bakalan orang yang pertama kali 4 title defense dalam 1 tahun. Dia breaking record juga bantamweight terbanyak title defense-nya karena paling banyak itu Aljo dan Dominic Cruz kalau nggak salah. 3 title defense tapi dia 4 title defense, ngeri sih. Dan mau menurut gua mau menang mau kalah di fight ini, Merab Dvalishvili harus banget jadi Fighter of the Year 2025 menurut gua. No doubt about it. Dan di minggu ini ada Renair de Reindeer lawan Brandon Allen. Tadinya mau lawan Anthony Hernandez tapi cedera. Di minggu depan ada Aspinall lawan Shilgan. Pertandingan yang sangat gua tunggu dari tahun 2022. Waktu pas pertama kali gue liat Thomas final, wah ini bagus banget 2022 tuh kalau nggak salah si Shilgan jadi interim champion ya, ngalahin Derrick Lewis dan dua-duanya sangat teknikal banget. Gue udah menunggu banget fight ini pengen terjadi. Dan akhirnya sekarang terjadi di Uni Emirat Arab. Sayangnya jam subuh ya. Aduh paling malas gue tapi gue harus nonton fight ini. Di November ada 4 minggu full. Garcia lawan Onama, di Apex lagi Bonfim lawan Brown, Jack Della lawan Makachev. Di akhir November Arman Sharukian lawan Dan Hooker. Di awal-awal November tuh rada-rada di akhir-akhir November nih. Dan di Desember kayak emang terakhir cuma ditutup sama Fight Night Brandon Royval lawan Manel Kape. Oke lah ya, udahlah. Em, di minggu ini ada Renair Derendi lawan Brandon Allen. Gua mau coba bahas dari main eventnya Mike Mallet lawan Kevin Holland. Kita bahas main event aja deh. Ini jam berapa sih by the way? Oh jam 3 Pak, jam 3 subuh. Jam 3 subuh dan main cardnya jam 6. Gue nggak ngerti kenapa fightnya jam-jam segini. Kenapa nggak jam 5 mulainya terus kayak biasa gitu. Beres-beres jam 11 gitu. Jam terlalu pagi Pak. Terlalu pagi ya. Subuh banget lagi. Tapi mudah-mudahan gue bangun sih. Gue mau bahas soal si Kevin Holland. Tahun ini Kevin Holland tuh udah aktif juga dia. Si Kevin Holland. Dan Kevin Holland tuh adalah salah satu fighter yang gue tunggu juga fightnya. Karena dia tuh exciting fighter ya. Kevin Holland tahun ini udah 4 bro. Udah 4 ini fight kelima dia. Fight Januari dia lawan René Rendir. Terus Garen Nelson. Terus Vincent Luque. Terus Daniel Rodriguez. Udah 4 sekarang 5. Jadi dia 2 dan 2. 2 kalah 2 menang. Jadi kita lihat nih dia lawan Mike Melt gimana. Kevin Holland itu kenapa dia bisa aktif juga? Fightnya tuh nggak pernah eh, kayak Dustin Poirier atau Justin Gaethje gitu yang wah berdarah-darah apa enggak. Dia kalau menang menang keren banget, kalau kalah memalukan banget gitu. Dia tuh selalu gitu kan. Dia tuh kalah sama Roman Dolidze, TKO, Rawan Rendir.
submission lah, masih apa MVP juga bisa. Kayak dia tuh nggak punya kekuatan, bukan kekuatan, nggak punya motivasi untuk jadi champion kan. Jadi dia pernah bilang di podcast, jadi gue nggak pengen jadi champion, tapi gue pengen lihat orang nonton gue. Jadi Kevin Holland ini tipikal fighter yang kalahnya memalukan banget, menangnya amazing banget. Dan si Kevin Holland ini kadang-kadang di sideline sama orang, dia kan selalu gitu tuh. Kalau lu bisa lihat rekornya adalah dia kalah terus menang 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 menang. Dia bisa 2 kali kalah, apa namanya, losing streak, kalah 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 menang, kalah kalah menang, kayak gitu gitu ya. Kalah sama Jack Della, kalah sama MVP, menang lawan oleh Jansek, kalah sama Roman Dolidze, kalah sama René Rendir, menang lawan Gunnar Nelson, menang lawan Vicente Luque, kalah lagi sama Danny Rodriguez. Dia selalu gitu. Dan dia ini yang UFC suka sih, active fighter, fightnya exciting. Dan dia lawan Mike Malott ini sempet gua tuh lihat di Mike Malott ini, orang Kanada kan. Iya benar, orang Kanada. Dia tuh boxingnya bagus banget. Waktu itu gue lihat dia lawan Adam Fuji kalau nggak salah, Fujit di submission. Waktu itu dia kalah sama Neil Magny, padahal di 2 ronde pertama udah menang. Kasusnya kayak kemarin itu si siapa ya kasusnya 2 ronde? Oh, Yuri Prohaska sama si siapa namanya? Kali Roundtree. Mirip-mirip kayak gitu. Terus kalah sama si Neil Magny. Jadi bener-bener tesnya kan, Neil Magny kan gatekeepernya di welterweight. Terus dia menang udah 2 kali win streak, dan dia sekarang lawan Kevin Holland. Gue sih lebih milih Mike Malott ya, dari segi usia juga lebih muda. Hanya kita nggak bisa sideline si Kevin Holland. Kevin Holland tuh bagus. Kadang-kadang oh ini kayaknya Kevin Holland jelek nih, gue milih yang lain ah. Tuh taunya menang kan. Tss, lucu sih Kevin Holland ini. Di main eventnya ada Rener Rendir lawan Brandon Allen. Rener Rendir nomor 4, Brandon Allen nomor 9. Gue sih salah satu kesalahan gue adalah si Rener. Salah satu kesalahan gue adalah gue ngira si Rener Rendir ini fighter yang biasa aja gitu kan. Dia datang dari One Championship, terus pas ke UFC sorry, malah bagus banget gitu. Dia ngalahin Gerard Morchard, ngalahin Kevin Holland, ngalahin Bo Nickel, dan Robert Whittaker. 4 nama yang prominent. Gerard Morchard tuh udah lumayan lama di UFC. Kevin Holland, Bo Nickel, upcoming fighter, dan ngalahin Robert Whittaker. Meskipun bisa dibilang Robert Whittaker udah nggak prime-nya prime dulu, tapi seorang nama besar gitu. Gerald Mercer juga di UFC udah dari 2016, udah dia juga sama, satu journeyman juga di UFC. Dia lumayan juga di 2016, 9 tahun di UFC. Apa balik lagi Renan Rendir nih lagi ini banget. Gue sih berharap sebenarnya dia lawan si apa namanya, Anthony Hernandez ya. Dan lawan dia itu Brandon Allen. Brandon Allen juga bisa dibilang di middleweight ini gatekeeper sih, rada-rada gatekeeper. Dia kalah sama Imavov, terus sama Hernandez, kemarin menang sama Valtori. Dia submissionnya juga oke banget. Dia submission Paul Craig lagi, lucu banget lagi submission Paul Craig. Dan dia di ranking 9. Gue sih lebih milih René Rendir ya, tapi si Brandon Allen nih masih seru lah. Waktu dia fight lawan Anthony Hernandez, menurut gue fightnya cukup seru sih. Dan di terakhir, oh lawan Vettori juga seru. Oke, gue ingat lawan Vettori juga seru. Gue rasa di UFC Vancouver ini main eventnya Brandon Allen, gue sih milih René Rendir ya. Gue gak tahu di middleweight ini ada Khamzat kan, nextnya gue gak tahu lawan siapa, dan belum diumumin juga apakah Imavov, apakah René Rendir. Coba kita lihat di ranking mana sih UFC ranking. Karena kalau gue lihat ya, di middleweight itu ada DDP udah kalah kemarin kan. Imavov, Sean Strickland, Ronaldo Randy, Israel Adesanya, kayak Anthony Hernandez, Caio Borralho. Kalau Brandon Allen menang lawan Ronaldo Randy, mungkin bisa langsung number one contender. Karena Imavov kemarin menang nggak nggak gimana gitu, kayak decision aja, terus yang nggak prominent, bisa dia bisa kelihatan menjadi apa namanya, contender gitu. Sementara untuk jadi contender harus benar-benar
wah lu atau nama lu besar banget, atau lu menangnya spektakuler banget. Kalau lu menang tidak spektakuler ya ada kasusnya kayak Belal Muhammad yang lama gitu dikasihnya gitu. Tapi gue sih penasaran sebenarnya Khamzat lawan René Rendir. René Rendir kan Jiu-Jitsu ya. Terakhir kali Khamzat lawan Jiu-Jitsu yang bagus tuh si Gilbert Burns dan akhirnya jadi stand up dan jadi big fight war gitu di sananya. Tapi kita tunggu lah. Gue sebenarnya nunggu Khamzat kayak gitu karena grapplingnya dia oke, sementara lawan grapplingnya juga oke. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya kayak Usman lawan Colby yang pertama gitu. Mereka dulu sama-sama grapplingnya oke, akhirnya stand up, jadi stand upnya lebih stand and bang lah sebutannya kayak gitu. Jadi itu minggu ini eh gue sebenarnya pengen nunggu banget sama Regar sama ini, tapi minggu depan ya gue bahas. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di bincang MMA minggu depan. Bye.